Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan acara penyuluhan yang bertemakan pola hidup bersih dengan jamban sehat di pagi hari ini. Yang saya hormati, Ketua RT 19, Kelurahan Karangjoang, serta ibu-ibu yang berbahagia. Pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, kita semua akan menyaksikan penyuluhan yang bertemakan pola hidup bersih dengan jamban sehat yang akan dibawakan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ulfatul Mutafiah, selaku MC penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara penyuluhan pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan materi yang akan dipandu oleh moderator, yang ketiga penutup. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya acara penyuluhan pada pagi hari ini. Pada moderator, saya persilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua RT 19 Kelurahan Karangjoang, serta ibu-ibu yang berbahagia. Pada acara hari ini akan dilaksanakan penyuluhan yang bertemakan pola hidup bersih dengan jamban sehat yang akan dibacakan oleh Ulfatul Mutafiah selaku pemateri. Kepada Ulfatul Mutafiah, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menghadiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ulfatul Mutafiah, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Langsung saja kita mulai ke materi. Yang pertama ada pengertian jamban sehat. Apa itu jamban? Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran, sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit. Ada jenis-jenis jamban sehat. Yang pertama ada jamban cemplung. Jamban cemplung ini jamban yang sering kita temukan di pedesaan. Jamban ini penampungnya berupa lubang yang menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung sendiri diharuskan harus ada penutup supaya tidak berbau. Yang kedua ada jamban tangki septik atau air angsa. Jamban ini sering kita temukan di rumah-rumah. Jamban ini penampungnya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Siapa mengguna jamban? Setiap anggota rumah tangga harus memiliki jamban untuk buang air besar maupun buang air kecil. Ada syarat-syarat jamban sehat. Ada 7 syarat-syarat jamban sehat. Yang pertama ada tidak mencemari air. Maksudnya, tidak boleh membuang air kotor atau buang air besar sembarangan ke dalam selokan, empang, danau, sungai, maupun laut. Yang kedua ada tidak mencemari tanah permukaan. Maksudnya, tidak boleh buang air besar di sembarang tempat seperti kebun, perkarangan, dekat sungai, dekat mata air, maupun pinggir jalan. Yang ketiga ada bebas dari serangga. Maksudnya, jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap 1 hari seminggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk demam berdarah yang akan menimbulkan beberapa penyakit. Yang keempat ada tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan. Maksudnya, jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutupi setiap selesai digunakan. Jika menggunakan jamban layar angsa, permukaan layar angsa harus tertutup rapat oleh air. Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. 5. Ada aman digunakan oleh pemakainya. Jika ibu-ibu membangun jamban di tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan atau selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lain yang terdapat di daerah setempat. 6. Ada mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya. Maksudnya, jangan membuang plastik, punting rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran jamban tersebut. Yang ketujuh ada tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Maksudnya, jamban harus berdinding dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan maupun kepanasan. Ada akibat jamban tidak sehat. Apa saja sih akibat jamban tidak sehat? Yang pertama ada mengotori lingkungan, yang kedua ada mencemari air, yang ketiga ada menimbulkan bau tidak sedap, yang keempat ada merusak pemandangan, yang kelima ada menimbulkan penyakit. Misalnya penyakit demam,
diare, cacingan, maupun penyakit lainnya. Selanjutnya ada cara menggunakan jamban sehat dengan benar. Yang pertama ada gunakan jamban sesuai dengan bentuknya. Misalkan ada jamban duduk maupun jamban jongkok. Yang kedua, buang air besar dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit karena kotoran dan urin banyak mengandung kuman maupun penyakit. Lalu, menyiram hingga bersih setelah buang air besar maupun buang air kecil. Ada cara memelihara jamban sehat. Bagaimana sih cara memelihara jamban yang sehat? Yang pertama, ada lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga, kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Yang kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang keenam, bila ada kerusakan segera diperbaiki. Pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas penyakit. Kedelapan ada hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri pembusuk tidak berperan aktif. Yang kesembilan ada jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Yang kesepuluh, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misalkan kertas, kain bekas, softtek, maupun yang lainnya. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada itulah materi yang disampaikan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Saya mau bertanya, Ya, dipersilakan Ibu. kenapa di setiap rumah harus mempunyai jamban sehat? Kalau menjelaskan ya, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya ya, Bu. Tadi Bu bertanya, kenapa setiap rumah harus memiliki jamban sehat? Gini Bu, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya jika kita tidak memiliki jamban yang sehat, dampak kerugiannya itu sangat berpengaruh bagi kesehatan ibu maupun keluarga ibu. Yang pertama, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, demam, cacingan, dan beberapa penyakit lainnya. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau bisa, setiap rumah harus memiliki jamban agar tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah hasil pembacaan evaluasi penyuluhan pada pagi hari ini. Ya, kepada evaluator saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mengevaluasi jalannya acara penyuluhan. Yang pertama, hasil dari penyuluhan ini adalah pengertian jamban. Apa itu jamban? Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran, sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit. Akibat tidak memiliki jamban, yang pertama ada mengotori lingkungan, mencemari air, menimbulkan bau tidak sedap, dan menimbulkan beberapa penyakit. Yang kedua ada evaluasi somatik. Di sini saya akan bertanya kembali kepada para audiens, apakah para audiens menyimak materi penyuluhan? Yang pertama, kepada Ibu Intan dan Ibu Wanda, bisa jelaskan apa saja akibat jamban tidak sehat? Mbak, saya mau jelasin. Akibat dari jamban tidak sehat itu, contohnya mengotori lingkungan, terus mencemari air, sama menimbulkan bau tidak sedap. Bisa juga menimbulkan penyakit dan merusak pemandangan. Terima kasih kepada Ibu Intan dan Ibu Wanda yang telah menjawab pertanyaan. Semoga penyuluhan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada evaluator. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, evaluator, serta audiens yang telah mengisi pada acara penyuluhan di pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC mohon undur diri. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.